Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen dimanapun Anda berada? Apa kabar? Mudah-mudahan saat ini Anda semuanya diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Ya, di tengah pandemi dan di masa-masa seperti ini kita memang sudah sulit ya untuk keluar rumah. Apalagi kita jalan-jalan bersama keluarga. Apalagi sore-sore hari ini harusnya kita jalan-jalan bersama keluarga. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk terus beraktivitas, berproduksi, dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Dan tentu saja juga mengupgrade skill kita, pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Asep Setiawan. Beliau ini adalah salah satu dari anggota Dewan Pers sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers. Sudah bersama saya Bapak Asep. Apa kabar Pak Asep? Baik, terima kasih Mas Imam. Iya Pak Asep, boleh diperkenalkan diri Pak? Mungkin saya salah menyebutnya ini Pak. Tolong diperkenalkan diri Pak kepada netizen ini Pak. Ya, saya seperti Mas Imam katakan sekarang menjadi anggota Dewan Pers periode 2019 sampai 2022. Jadi salah satu tugasnya adalah di komisi organisasi untuk menerbitkan buletin, mengelola web, kemudian juga media sosial ya. Begitu Mas Imam. Jadi mengelola media sosial juga bagian dari tugas Pak Asep di Dewan Pers ya Pak ya. Ini kan sangat seru sekali nih Pak media sosial Ya, betul. sekarang ini Pak ya. Apalagi di era pandemi ini kan orang sudah harus memakai handphone dalam berkomunikasi Pak ya. Dan Ya betul. Jadi hanya menggunakan sosial media Pak. Kira-kira dengan sosial media saat ini itu kan eranya sudah keterbukaan informasi, kemudian bebas ya Pak ya, sangat bebas sekali orang bisa berpendapat, menyampaikan keluh kesahnya, baik itu yang biasa-biasa saja maupun yang sifatnya mengusik kekuasaan Pak ya, atau ya setidaknya ingin curhat lah Pak masyarakat ini kelas bawah. Apa tanggapan Bapak Pak mengenai fenomena-fenomena sekarang ini Pak, mengenai khususnya citizen journalism Pak? ya di era pandemi ini kan memang warga Indonesia, apalagi yang terkena PSBB itu kan memang hampir rata-rata di rumah ya. Dan ketika kita di rumah ini kan salah satu aktivitas ini kan mencari informasi, ya, kemudian juga kita memberikan informasi. Nah, disitulah semua warga Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan pendapat, ya, memberikan ya tadi unek-unek ya, atau apa saja ya, apalagi dengan media sosial kan gampang sekali memberikan pendapat itu. Tetapi tentu saja kebebasan berpendapat ini juga dalam koridor hukum ya. Tidak semua unek-unek pribadi ini kan untuk publik ya. Jadi itu memang ciri daripada masyarakat kita itu juga seperti itu, Mas Imam. Iya Pak, apa yang membedakan Pak media sosial dengan media massa Pak? Jadi sebenarnya kan dialog-dialog masyarakat ini adalah dialog warung kopi Pak ya, atau keluh kesah warung kopi. Obrolan ya. Iya, obrolan santai, tapi ketika menggunakan sosial media itu obrolan-obrolan yang tadinya sifatnya personal atau hanya unek-unek itu bisa menjadi dikapitalisasi atau bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, dalam tanda kutip mungkin digoreng, dimanfaatkan untuk mendorong pesan-pesan yang berbeda. Padahal ini sebenarnya mungkin menurut penulisnya atau yang nulis itu, namanya juga media sosial kan, ini kan yang pegang HP itu ibaratnya dari elit sampai alit ya Pak ya, dari tukang kopi. Iya betul. Semua orang boleh lah ya. Semua orang pegang HP sekarang ya Pak ya. Semua orang pegang HP. Apakah dia yang berpendidikan pas-pasan atau yang berpendidikan tinggi sekalipun. Dan tentu saja kadang-kadang informasi atau pesan yang dikirimkan pun mereka sudah tidak memfilter lagi bahwa ini dibaca oleh khalayak ramai. Nah, gimana Pak pengertiannya Pak kalau Dewan Pers membedakan? Apakah contohnya nih, ini kan saya kan unek-unek misalkan di media pribadi saya gitu ya, tapi itu menyinggung kekuasaan, menyinggung atau dalam tanda kutip dianggap menyinggung lah.
atau kalau bahasa warung kopinya itu nyindir-nyindir lah Pak ya, menyindir seseorang atau menyinggung kekuasaan seseorang yang lebih tinggi. Nah, itu gimana Pak mengartikannya ini Pak? Jadi kalau kita, ini kan masyarakat ini kan sudah modern ya. Sekarang akses kepada gadget juga sudah sangat luar biasa di Indonesia ini. Penggunaan media sosial juga tinggi. Jadi bedanya antara media sosial dengan media massa adalah, kalau media massa ini proses untuk memproduksi informasi, menyampaikan pendapat, opini, dan seterusnya itu kan melalui proses ya. Mulai dari wartawan yang mengumpulkan, kemudian editor yang mengedit, kemudian setelah editor kemudian baru dipublish ya. Demikian juga media elektronik ya, media cetak atau media online. Jadi itu proses. Kalau media sosial ini kan orang menulis langsung dia publish ya. Nah, oleh karena itu maka kalau menurut pendapat saya, orang yang memiliki akses kepada media sosial ini itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan dan ditulis, gitu kan? Kenapa seperti itu? Karena kalau secara umum kan hukum ini kan mengatur orang berpendapat ya. Seperti beginilah kira-kira. Kalau kita misalnya bertetangga nih kita, kemudian teriak-teriak ya, tetangga kita ini apalah itulah, tentu reaksinya apa bagaimana? Ya. Nah, jadi kebebasan itu yang berpendapat kemudian itu kan juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Begitu Mas Imam. Jadi boleh saja orang berpendapat, mengkritik, tapi tetap dalam suasana yang memang kita negara yang sudah memiliki hukum gitu Mas Imam. Jadi mungkin analoginya seperti ini Pak. Ini menurut saya ini Pak ya. Jadi ya. Kalau di warung kopi itu kan sebenarnya kan ngomongin kan bebas ya Pak ya. Dalam tanda kutip, tapi dia hanya di warung kopi loh. Betul, jadi, betul. Iya, betul. Domainnya terbatas. Domainnya terbatas, betul. Jadi boleh. Artinya di rumah boleh. Betul. Jadi artinya omongan-omongan kita yang selama domainnya itu terbatas, itu sebenarnya nggak ada masalah. Atau orang yang kita omongin nggak dengar ya kan Pak? Itu bahasanya kan betul. Ya kan begitu. Tapi ketika itu yang disebut dengan privasi Mas Imam. Betul, kebebasan privat. Jadi boleh orang berpendapat, mengkritik atau apalah, mengeluh dan seterusnya sepanjang itu koridornya ada di dalam koridor yang tadi ya. Terbatas keluarga, gitu ya. Kopi. Tapi kalau sudah kemudian dipublikasikan ke media sosial, nah ini kan media sosial ini kan semua orang punya akses. Nah, ini sudah ada tata aturan hukumnya kira-kira begitulah. Nah ini yang harus kemudian diedukasi orang ini, jangan kemudian semua keluhan itu keluar ya. Apalagi kalau keluhan itu kemudian menyinggung, ya, menghina, mencemarkan nama baik. Nah ini sebetulnya menurut saya baguslah kalau kita diskusikan. Berarti ini kan bagaimana etika bermedia sosial gitu Pak ya? Ya, itu wilayahnya etika media sosial. Bermedia sosial. Jadi gini Pak, yang mungkin yang saya pahami atau yang kita pahami, itu sebenarnya masyarakat ini ada yang memahami ini itu media sosial, ini itu obrolan warung kopi. Kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa apa yang dituliskan itu, yang nyimak itu banyak. Apalagi misalkan teman-temannya banyak, terus kemudian di-share ke berbagai pihak. Jadi yang harusnya batasannya adalah ruangnya itu tertutup atau terbatas, tapi ketika kita mengucapkan atau mengatakan atau menyampaikan di sosial media, itu menjadi sesuatu yang tidak terbatas efeknya kan Pak, begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi begini, kalau saya identifikasi pengguna media sosial ya Mas Imam ya. Iya. Pertama adalah masyarakat awam ya. Kemudian lebih banyak mereka sebetulnya mengikuti lah ya, mengikuti berita-berita di Facebook, kemudian di Twitter, Instagram ya. Kedua ada orang memang profesional pengguna media sosial ya. Banyak itu ya, bisa mulai dari pebisnis ya, artis ya, sampai kemudian politisi ya. Jadi itu memang semua tercampur ya. Kemudian ada yang ketiga, golongan ketiga adalah buzzer. Nah, ini juga buzzer-buzzer yang karena kalau media massa kan memang harus memasang iklan misalnya. Tapi kalau buzzer kan dia menggunakan tadi teknik-teknik dengan media sosial. Yang keempat mungkin golongan orang yang memang awam sama sekali. Ya. Nah, tapi di antara keawaman ini kan sering orang awam itu juga terpengaruh oleh berbagai pendapat. Nah, inilah mungkin perlu kita mengklasifikasi pengguna-pengguna itu. Oleh karena itulah maka kalau golongan awam ini sudah terkena hukum ya, dan itu banyak kasusnya, nah sebetulnya
ini adalah tanggung jawab media massa untuk menyampaikan kepada publik bahwa penggunaan media sosial untuk kepentingan pribadi itu terbatas pada hal-hal yang sifatnya personal. Kalau sudah menyangkut sosial, ya kritik, kemudian mengeluh dan sebagainya, memang kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Gitu Mas Imam sebetulnya. Jadi sebenarnya sama juga kita harus punya etika, walaupun etika berkomunikasi secara offline maupun online ya Pak ya. Betul. Ya, Jadi jangankan etika di media sosial ya Mas Imam. ya, Kalau kita misalnya ke pasar ya, ya, misalnya ke pasar nih ya. Nah, di etika berkomunikasi di pasar juga atau di mall juga ada kan. Kita tidak bisa berteriak-teriak mengatakan bahwa ini satpamnya apa pemiliknya nih bau banget. Nah, ini kan pasti terlibat masalah kan, betul kan? Nah, betul jadi betul. kalau kita berbicara di warung kopi misalnya, teriak-teriak kemudian menghina pemiliknya apa gini-gini, itu akan timbul masalah. Betul. Apalagi ini yang dibaca oleh semua orang, ya. Iya. Jadi ini perlu dipahami oleh kita lah, warga Indonesia semua sebetulnya. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya mengenai etika, Pak ya? Ya, betul. Jadi, kalau jaminan hukum sudah jelas ada jaminan hukum. Tapi jaminan kalau etika mungkin itu yang harus dipahami oleh semua orang. Jadi cara memahaminya sebetulnya gampang, Mas Imam ya. Kalau kita merasa bahwa apa yang ditulis atau diucapkan itu kemudian kira-kira akan menyinggung perasaan orang ya, akan menimbulkan kemarahan. Kan semua orang kan punya perasaan ya. Nah, mungkin orang menulis itu tanpa perasaan, kan dia pasti ada akal sehat lah ya. Iya. Nah, ditimbang dulu sebelum diposting. Itu yang disebut dengan etika. Iyalah. Iya, itu kan kebanyakan kasus ya, kalau kita lihat waktu zaman Pilpres, zaman apa, itu kan orang awam kan yang ditahan itu kan. Betul, Pak. Karena mereka merasa bahwa saya lihat ada orang di Facebook kemudian memunculkan itu orang istilahnya bisnis orang tukang sate lah gitulah ya. Iya. Nah, itu kan kemudian jadi masalah hukum yang besar. Ya, jadi, nah ini Pak sebenarnya yang apa ya, yang sudah berubah dari teknologi saat ini ya. Dulu mungkin yang kita sebut dalam tanda kutip mainstream atau media itu tidak seperti sekarang bisa diproduksi bahkan dari kamar mandi pun kita bisa memproduksinya ya kan Pak ya. Karena dulu kan ada proses. Jadi ini kan sebenarnya bukan masalah mainstream atau media sosial. Ini adalah public domain kan Pak maksudnya ya. Iya betul, memang itu menjadi apa istilahnya perhatian publik semua ya, karena orang semua bisa mengakses. Tetapi harus dipisahkan begini Mas Imam ya, media sosial seperti Instagram, YouTube, kemudian Twitter ya dan beberapa jenis lain, itu ada di wilayah hukumnya itu memang diatur oleh Undang-Undang ITE. Jadi kita ini belum ada aturan yang mengelola secara hukum media sosial itu bagian daripada Undang-Undang Pers, gitu loh. Ya, betul, ya. Nah, jadi kalau kita harus memisahkan antara perilaku masyarakat menggunakan media sosial dengan peraturan yang mengatur media sosial dan pers, ya, atau media massa. Nah, jadi istilahnya begini, jangankan di Indonesia, di negara maju, di negara lain pun hukum ini belum mengatur itu. Ya. Jadi sekarang memang kebebasan itu luar biasa. Sekarang ambil contoh begini ya, YouTube ini kan ketika pemerintah Indonesia mengatakan dia sebagai aktor pajak, maka dia harus punya pajak kan. Dan untuk supaya dia membayar pajak, itu kan perlu waktu. Ya, karena memang aturan kita belum mencakup itu. Nah, itu salah satu sampel bagaimana media sosial ini hadir di dalam masyarakat karena perkembangan teknologi, ya, dan pengaturannya itu belum seutuhnya di berbagai negara termasuk Indonesia belum seutuhnya sempurna begitu ya. Iya, jadi kita harus membedakan juga ya, mana yang media mainstream, mana media sosial, gitu kan Pak ya? Iya, dan kadang-kadang gini Pak, bias ini antara media sosial sama media mainstream. Kadang-kadang orang mendapatkan informasi itu hanya melalui media sosial, yang mungkin dicopas sana-sini dari media yang dianggap mainstream atau media-media online lainnya. Padahal untuk menjadi sebuah mainstream itu kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi Pak ya. Gimana Pak penjelasan mengenai aturan media yang dalam tanda kutip koridornya Dewan Pers itu Pak? Sehingga kan masyarakat ini kan enak-enak aja Pak, copy paste yang dianggap itu dari media gitu Pak. Nah pertama begini, kalau kami di Dewan Pers ini kan melihat perkembangan media sosial ini kan bagian dari kehidupan masyarakat ya. Yeah. Dan aturannya sejauh ini kan masih dalam koridor Undang-Undang ITE. Ya.
untuk konten dan untuk yang lain-lainnya. Sedangkan untuk pers ya, kan kita harus mendefinisikan pers ini kan pers Indonesia ini kan dikelola oleh para pelakunya itu kan jurnalis. Nah, jurnalis dan proses pers ini kan mulai dari saya tadi sebutkan pengumpulan data fakta ke lapangan, kemudian mengedit, baru mempublikasikan, itu melalui serangkaian proses jurnalisme namanya ya. Jadi tidak dilakukan sendiri. Itu ya. Jadi Dewan Pers mengatur itu bagaimana etika jurnalistik, hukum dan seterusnya berlaku. Nah, kalau media sosial ini belum ada proses editing, tidak ada ya. Editing adalah mungkin ya, tapi pemilihan judul, pemilihan topik kan tidak ada yang mengatur. Semua tergantung kebijakan individu atau sekelompok orang. Nah, inilah yang kemudian seyogianya para pelaku ya di media sosial ini, baik yang memproduksi berita, memproduksi analisis ya, memproduksi talk show, tetap ada dalam koridor yang tadi yang saya sebutkan, kebebasan berekspresi, beropini, berpendapat, yang bertanggung jawab, begitu Mas Imam. Sepanjang itu dipenuhi, ya boleh-boleh saja. Itu kalau menurut saya lihat. Apakah di sini ada semacam fenomena krisis kepercayaan kepada media mainstream, Pak? Atau krisis kepercayaan dari media profesional? Sehingga kadang-kadang mereka mengambil informasi itu hanya dari media sosial, atau lebih mempercayai media sosial ketimbang media dalam tanda kutip yang resmi gitu, Pak. Dari beberapa survei biasanya ya, seperti survei yang dilakukan kemarin dalam diskusi di Dewan Pers ya, orang dalam masa pandemi COVID ini dia tidak mengandalkan sosmed, tapi mengandalkan pers ya, atau media massa yang mainstream, yang tadi sebut mainstream ya, baik elektronik maupun cetak. Ya. Jadi itu tergantung kasus itu di mana ya. Jadi kalau disebut krisis terhadap media massa, sejauh ini media massa memang melakukan peran sebagai fungsi pendidikan, informasi, ya kemudian hiburan itu sudah berjalan. Nah, tetapi kan ini ada teknologi baru yang orang gratis bisa mengakses, bisa berinteraksi. Nah, ini kemudian mengimbangi ya suasana pers ya yang ada di dalam masyarakat. Tetapi tetap pers ini dibutuhkan ya. Karena banyak aspek yang tidak bisa dilakukan media massa. Misalnya begini sebagai contoh ya. Media ketika sosial, terjadi sebuah musibah misalnya ya, kecelakaan pesawat, media sosial tidak bisa itu meliput sampai ke laut dan sebagainya. Itu salah satu hal yang tidak bisa tergantikan. Kalau soal pilihan ya, nah sekarang kan ada yang disebut dengan begini. Apa yang disebut dengan orang mempercayai apa yang menjadi keyakinannya. Yeah. Kadang-kadang orang mengkonsumsi berita itu ya keyakinannya dia. Ya. Bisa benar, bisa salah. Apakah ini, kalau misalkan ini Pak, apakah ini gejala atau semacam fenomena second opinion Pak? Jadi kalau misalkan, kalau kita ke dokter aja kan nggak mungkin ke satu dokter kalau kita nggak yakin ya Pak ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Misalkan nih, saya bawa anak saya ke dokter A, kok dikasih obat nggak sembuh, akhirnya saya mencari dokter B untuk menjadi second opinion dari penyakit yang diderita anak saya. Nah, apakah ini sudah terjadi Pak di media mainstream dan media sosial ini Pak? Saya kira masing-masing punya plus dan minus ya. Jadi kalau saya menganggap bukan soal seperti ke dokter A, ke dokter B, itu kan kebebasan milih masyarakatnya. Jadi masyarakat di Indonesia sekarang bebas memilih informasi mana yang dia konsumsi. Itu kan bagian dari sesuatu yang telah diperjuangkan ketika reformasi politik 98. Jadi kebebasan itulah yang kemudian bisa mematangkan orang di dalam mengkonsumsi informasi. Ya, tentu ada proses ya, proses mulai dari verifikasi ya setiap individu itu terus ya. Nah, itu juga akan mematangkan kita di dalam berkehidupan berdemokrasi. Itu Mas Imam. Jadi proses itu mungkin harus dilalui karena memang ada orang misalnya begini Mas Imam. Ketika orang menyalahgunakan media sosial, nah siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, kemudian masyarakat percaya ya, dan itu pernah terjadi kan? Ya. Pernah terjadi ya. Bagaimana orang menipu misalnya ya. Ya, pernah kejadian kan tahun lalu kan orang menipu bahwa dia direkayasa, di begini-begini, kemudian media sosial menyebarkan dengan berbagai versinya dan orang yakin. Tapi kemudian setelah diverifikasi dia semua masyarakat ya tertipu ya begitu ya. Bahkan mungkin media massa mainstream pun tertipu. Nah, ini yang kemudian fungsi daripada verifikasi itu tidak terbatas karena antara percaya dan tidak percaya, tapi itu adalah hal yang alamiah dalam masyarakat demokrasi seperti kita.
itu tidak akan ada di Korea Utara, Mas Imam, seperti itu pilihan. Ya, jadi memang kita punya kemewahan dan itulah yang harus kita bangun, bagaimana masyarakat ini kemudian dalam mengkonsumsi informasi pun mengkonfirmasi informasi yang sehat, ya, termasuk dari media sosial. Iya Pak, jadi sebenarnya peluang tertipu tadi pun juga dimiliki oleh kedua belah pihak, artinya dari masyarakat yang dalam tanda kutip memproduksi dari sosial media, atau dari wartawan mainstream sendiri pun kadang-kadang bisa tertipu oleh informasi. Betul. Maksudnya bukan begitu. Ini ada orang menipu. Ya. Dikutip oleh semua media massa, media sosial. Betul. Nah, kemudian ternyata dia menipu itu, menipu dengan sengaja itu kemudian terungkap oleh media massa. Belakangan baru diketahui gitu kan? Iya, karena polisi kemudian melakukan jumpa pers, melakukan penelitian dan seterusnya. Jadi bukan media massa atau semua media tertipu, tapi kasusnya begini, kalau orang menipu, maka media massa punya kontrol. Sekarang yang mengontrol media sosial siapa? Nah, inilah fungsinya bagaimana masyarakat perlu juga dalam mengkonsumsi informasi tertentu. Misalnya begini, Mas Iman, ada juga kasus bukan hanya soal politik loh atau sosial, soal bisnis. Ya, dulu pernah muncul di media sosial restoran A mengandung ini gitu. Ya kan? Nah, semua orang percaya di media sosial begini. Setelah diverifikasi oleh media massa ternyata itu adalah persaingan bisnis, ya. Nah, ini yang kemudian media sosial ini bisa seperti saya katakan tadi yang pertama, ada orang yang memang mengkonsumsi, tapi ada orang yang memanfaatkan dengan motif tadi, ya. Motif bisnis, motif apalah gitu ya. Nah, oleh karena itulah, nah di media massa itu terkontrol karena memang kami di Dewan Pers mengawasi itu, ya, untuk menjaga kemerdekaan pers itu. Ya, ibaratnya gini Pak, bahasanya, yang terdidik aja Pak ya. Wartawan itu kan ibaratnya untuk membuat sebuah berita kan dia harus terdidik dulu ya kan Pak ya. Itu aja masih bisa dalam tanda kutip kesandung lah ya Pak ya. Apalagi masyarakat yang pendidikannya dalam tanda kutip belum mengerti tentang jurnalistik dan lain-lain, kemudian dia dengan bebas menulis, dia bebas menginformasikan, itu dan lebih tidak ada pengawasan lagi. Juga media sosial itu. Ya betul. Tidak ada koridor-koridor. Tidak ada yang melakukan tadi ya seperti Mas Imam katakan menegakkan etika di dalam bermedia sosial, kan tidak ada yang memaksa itu. Betul, karena tidak ada perusahaan atau tidak ada grup khusus yang mengontrol itu. Jadi kita kalau wartawan kan dikontrol kan Pak sama editornya. Minimal dia kan ditanya, ini informasi benar nggak? Kamu dapat dari mana? Bagaimana ceritanya? Fakta buktinya apa? Itu aja masih bisa dalam tanda kutip kesandung. Apalagi media sosial yang kadang-kadang cuma comot dari media online lainnya yang dalam tanda kutip yang media itu bahkan tidak dikenal di Dewan Pers, Pak. Nah, itulah Mas Imam yang kemudian ya di dalam persoalan tadi ya misalnya mencomot dan seterusnya itu disebutnya plagiat ya. Itu dalam etika jurnalistik itu tidak boleh kita plagiat ya, mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Tetapi kan di media sosial siapa yang bisa mengontrol itu? Tidak ada. Facebook tidak bisa, Twitter tidak bisa, Instagram tidak bisa, ya. Nah, itulah yang kemudian jadi persoalan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Nah, ada kalau orang misalnya begini Mas Iman. Di Facebook orang menipu, menuduh. Kemudian karena dia followernya banyak, kemudian tersebar dengan cepat ya sampai ribuan dalam waktu 1-2 menit gitu kan. Siapa yang bisa kemudian mengoreksi itu? Nah, kalau di pers itu ada kan. Ya, ada pengaduan, ada penegakan etika jurnalistik, ada sanksi ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali ke tadi Mas Imam jurnalisme warga itu kan koridornya ya dalam memproduksi berita, laporan, talk show kan sekarang sudah banyak lah di YouTube juga banyak ya. Iya, bahkan artis-artis, ya betul. Bahkan artis-artis sekarang semua. Produksi, ya. Nah, itu kan seperti saya katakan kita itu yang memproduksi itu dalam koridor kebebasan untuk berpendapat. Itu dijamin, itu silahkan. Apalagi sekarang gratis kan ya, betul kan? Tidak yang penting tadi mungkin disclaimer kali Pak ya, disclaimer harus ada disclaimer ya kali Pak ya. Ya mungkin harus ada catatan. Catatan ya yang memproduksi ini ketika misalnya begini warga itu memproduksi lagu ya di YouTube kemudian jadi background song apabila kemudian jurnalisme warga atau yang memproduksi itu sudah terkenal itu tidak boleh juga itu dilarang itu ada komplain itu nanti dari perusahaan musik itu ya yang memegang lisensi itu. Jadi
pada intinya kalau kita kembali ke soal jurnalisme warga yang melalui media sosial itu memang ada jaminan hukum ya. Tetapi seperti saya katakan tadi, tanggung jawab itu di sementara ini ya, karena undang-undangnya masih belum bisa, tidak ada proses editor. Sementara ini ya ditanggung oleh masing-masing untuk bertanggung jawab. Iya. Apa yang diproduksi terus bertanggung jawab. Dan itu masalah hukum sering terjadi loh juga di media sosial. Iya. Pak, ini ada contoh Pak. Dulu kan kita kenal kasus Prita Pak ya, masih ingat Pak ya? Ya, itu email kan kalau berita itu ya. Iya. Nah, contohnya nih Pak, misalkan saya kecewa dengan pelayanan satu institusi gitu ya kan, kemudian saya sampaikan melalui media sosial saya, aduh kecewa nih dengan institusi A karena ini. Nah, itu bisa dituntut nggak Pak? Padahal ini hanya saya sampaikan di media sosial saya, dan saya sampaikan pada teman-teman saya yang terbatas ini. Tetapi media sosial saya itu diambil oleh orang lain yang merasa tersinggung misalkan gitu dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu gimana, Pak? Kalau penyampaian keluhan pelayanan umum ya, atau pelayanan juga di pihak swasta, itu kan sudah ada itunya Mas Imam, sudah ada setiap perusahaan, setiap lembaga kan sudah mengadopsi apa yang disebut dengan kehumasan lah gitu ya. Jadi kalau saya sih ya, kalau Anda kecewa dengan itu ya sampaikan kepada yang bersangkutan ya. Tidak usah diumbar ya. Sama kalau betul. Kita tidak puas dengan di keluarga, di rumah atau di kantor, apa Anda mau sebarkan di jalan? Ya kan? Itu pertama ya. Kedua, tapi kalau misalnya ini ya, kalau di sana mengeluh ke sini tidak diterima, ya bisa dikemukakan fakta-fakta bahwa saya sudah mengeluh, tidak ada respon dan seterusnya. Di media massa pun sebetulnya ada itu kan, ada surat pembaca, ada itu kan bisa dimuat secara ada KTP-nya dan seterusnya. Jadi boleh saja Mas Imam mengeluh itu asal dalam koridor tadi ya, tidak berlebihan, sesuai dengan fakta ya. Iya, itu kan kalau juga ya kasus. Betul. Ada juga kasus misalnya gini Mas Imam ya, sebagai contoh, ada orang mengeluh tentang kota Jogja, ingat nggak ya? Iya. Di sosmed, di Instagram. Oh, ini Jogja begini. Tapi tidak sesuai dengan fakta. Satu itu. Kedua adalah keluhan itu berlebihan, dianggap berlebihan. Seolah-olah semuanya begitu. Nah, ini itu jadi masalah hukum. Tapi kalau misalkan itu disclaimer berdasarkan pengalaman pribadi, itu gimana, Pak? Ya, nah, apa yang dirasakan? Di dalam jurnalistik ya ada tahapan begini ya. Enggak, ini ngomongin media sosial, Pak. Belum ke jurnalistik ya. Ini media sosial ini kan menyangkut konten ya. Ya kan? Tadi keluhan. Ya kan? Keluhan pada umumnya boleh dong, mengkritik boleh dong. Ya kan? Mengecam boleh atau mengapa siapapun atau menyatakan tidak setuju boleh. Mengatakan kurang. Tetapi dalam pergaulan sosial secara umum, kalau katakanlah media sosial itu bagian dari pergaulan. Tentu ada tata krama santun yang umum berlaku. Ya, di setiap negara berbeda-beda Mas Iman ya. Nah, jadi kalau orang mengkritik ya di Inggris nih mau mengkritik siapalah dengan gambar dengan apa Perdana Menteri atau bahkan mungkin ratu ya. Itu kalau di Thailand mengkritik raja itu sudah langsung masuk penjara ya. Jangankan mengkritik, menyindir sudah masuk penjara. Nah, jadi ada aturan tata krama sosial umum, Mas Imam, yang berlaku juga di media sosial. Kalau media sosial itu diibaratkan adalah pergaulan kita di dalam masyarakat gitu ya, Mas Imam. Tentu kita juga dalam bergaul dalam masyarakat, tata berbicara kita kan tidak semena-mena juga kan, betul kan? Betul, tidak seenaknya sendiri juga. Demikian juga kalau masyarakat fisik ini kemudian dilari ke masyarakat virtual melalui media sosial, sama juga tata krama kritik pun ada tata krama santunnya. Betul. Etika umum itu tetap berlaku kan, Pak ya? Ya, karena ini media sosial. Taruhlah media sosial itu adalah virtual society, virtual community, bukan real community. Etikanya sama, gitu. Sebagai contoh begini, Mas Imam, contoh. Apakah kalau di depan umum kita boleh bertelanjang bulat, mengumbar? Nggak bisa kan? Gini, Pak. Media sosial pun bisa, Pak, tapi gini. Kecuali di media sosial pun sama. Itu kan privasi kita lah ya. Ya kan? Nah, ketika kita sudah menjadi public domain, maka etika-etika umum dalam berkomunikasi, bergaul itu juga berlaku.
Betul. Itu saja sih. Ibaratnya kalau kita mau buka baju telanjang bulat di kamar sendiri nggak ada masalah kan Pak ya? Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke public domain, dalam tanda kutip di ruang publik umum atau di lapangan gitu ya Pak, atau di pengajian tiba-tiba kita telanjang, itu kan jadi masalah jadinya. Tapi kalau kita... Kemudian begini juga Mas Imam, yang perlu diketahui oleh publik juga bahwa ketika kita menyampaikan informasi ya, baik itu kritik, ya, apa itu dalam bentuk kecaman atau talk show atau apapun lah ya, tidak ada pembatasan usia yang nonton, Mas Imam. Iya. Ya kan? Nah, itu juga harus diperhatikan oleh orang-orang yang sudah memproduksi informasi itu di dalam media sosial itu. Kalau di media massa itu kan ada pembatasan, ya. Ada sensor lah, apa gitu ya, ada betul, kalimat yang harus diperbaiki. Sekarang di media sosial itu siapa yang mengontrol? Nah, oleh karena itu perlulah bisa nonton. Ya, perlulah dakwah dalam penggunaan media sosial itu etika seperti Mas Imam katakan diketahui umum lah publik lah. Jadi, tapi begini juga ya, masyarakat awam itu juga jangan istilahnya, wah saya tidak tahu. Ya, sekarang begini saja, saya katakan tadi begini Mas Imam, kalau kita bergaul di umum ya di tetangga, kan ada etika-etika yang tidak harus diajarkan kan? Ya kan? Jadi ini semacam ini Pak, kalau saya membaca dari masyarakat itu ada semacam shock budaya Pak ya? Tidak juga menurut saya. Jadi ada masyarakat Indonesia itu cerdas Mas Imam. Kan media sosial itu media sosial ini sudah ada di Indonesia itu lebih dari 10 tahun. Menurut saya mungkin ini hanya cipratan atau erupsi lah atau ungkapan-ungkapan yang tidak terkendali saja. Tapi kadang-kadang juga karena memang emosional Pak ya. Mungkin karena memang emosional juga itu berpengaruh. Nah, ini koridornya gimana Pak? Kan gini ya. Kalau saya kan kebetulan sudah pernah menulis buku tentang citizen journalism Pak ya tahun 2010 itu Pak. Kalau di situ saya tulis bahwa ada batasan-batasan, di antaranya adalah batasan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri, apa yang kita alami sendiri atau rasakan sendiri, sebenarnya itu nggak ada masalah. Kecuali itu kita menggunakan kalimat-kalimat hinaan, cacian, menyalahkan orang lain, nah itu akan jadi masalah. Tapi misalkan kita, contohnya misalkan, kalau sekarang eranya pandemi ini kan orang butuh bantuan. Terus kemudian kebetulan saya ini perlu bantuan. Dan sampai saat ini belum dapat bantuan. Saya ngomong ke RT misalkan, saya juga nggak dapat bantuan. Kemudian saya harus ngomong kemana lagi? Karena saking dalam tanda kutip masyarakat ini bingung harus ngapain, akhirnya dia membuat status di media sosial, menyampaikan di media sosial. Bahkan yang terakhir Bapak masih ingat nggak ada RT di Kosambi Pak, Tangerang, ya kan, Kabupaten Tangerang itu menyampaikan bahwa ini bantuan tidak yang nyampe cuman terbatas, tapi saya sudah terlanjur ngambil KTP kakak warga saya sekian. Akhirnya saya diomongin tetangga atau warga saya ini dikorupsi oleh RT-nya, dan itu sempat ramai Pak, bahkan sama media mainstream, akhirnya masuk di media mainstream dan difasilitasi, akhirnya Bupati Tangerang langsung mengkonfirmasi Pak. Nah itu gimana Pak? Jadi memang salah satu kelebihan media sosial seperti saya tadi katakan, kalau penggunanya itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang memang positif lah ya seperti tadi menggalang solidaritas ya, itu memang salah satu temuan penting di abad ini ketika media sosial itu langsung mengkoneksikan kepada publik secara cepat ya, tanpa ada hambatan dan instan ya. Nah, jadi dia bisa menghasilkan sebuah gerakan positif solidaritas ya, kemudian bahkan sekarang di Indonesia ada situs kan yang memang menggalang dana ya untuk yang sakit, yang apa. Nah inilah salah satu kelebihan media sosial. Nah, itu yang menurut hemat saya memang perlu masyarakat manfaatkan itu ya. Jadi jangan dijadikan semacam kemudian media sosial itu bukannya mencerdaskan ya, tapi malah menimbulkan persoalan hukum, pertikaian ya. Kemarin kita saksikan misalnya bagaimana kasus di Papua ya, karena media sosial ini kemudian membuat ya gambar yang tidak jelas, informasi tidak jelas, bahkan
kita lihat ada ketika bencana muncul lagi yang 1 tahun 2 tahun lalu foto-foto, ada yang dari Brazil, ada yang Amerika Latin dan seterusnya yang tidak sesuai konteks. Itulah yang kemudian saya katakan tadi, pengguna media sosial ini kalau dia memiliki energi positif ya, kemudian produktif seperti Mas Imam katakan seperti di YouTube, itu menurut saya sangat bermanfaat bagi publik ya. Termasuk praktek jurnalisme warga tadi. Nah, tetapi kalau motifnya tadi seperti Mas Imam ya, mengkritik tanpa etika, menimbulkan masalah hukum, kemudian memunculkan fake news ya. Fake news itu kan berita, tapi sebetulnya dia konteksnya bukan berita yang dibicarakan, gitu kan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilahnya membuat meme-meme yang kemudian menipu-nipu juga. Nah, ini jadi memang ya masih perlu proses menurut saya, tetapi kalau saya lihat media sosial ini juga di dalam pers itu juga menjadi salah satu cara bagaimana pers juga menyebarkan informasi melalui media sosial ya yang ada. Itu kan selalu akun-akun media resmi selalu punya extension di media sosial. Jadi kita lihat kalau tadi seperti dikatakan positifnya luar biasa, ya itulah yang gambaran bahwa media sosial itu sudah menjadi berperan di dalam masyarakat. Bahkan media mainstream atau pers pun menggunakan alamat media sosial untuk menyebarkan informasi. Saya kira memang itu yang harus kita pertimbangkan melihat media sosial sekarang ini, Mas Imam. Jadi literasi media ini sangat harus terus-terus digencarkan, Pak ya, sosialisasinya, Pak ya? Ya, itulah tugas Mas Imam, bagaimana jurnalisme warga, baik melalui media sosial maupun media mainstream, juga kemudian melalui YouTube, ya, melalui Instagram, Facebook, semua menurut saya aspek positifnya itu besar ya. Ini karena memang penemuan teknologi luar biasa ini mendorong masyarakat semakin aktif, istilahnya itu terkoneksitas lah gitu Mas Imam ya. Dan itu menurut saya kalau itu dijadikan energi positif untuk ya apa saja ya di bidang kuliner, pariwisata, teknologi kan banyak ya. Tidak harus selalu kaitan dengan hukum dan politik. Nah itu kemudian media sosial menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ya, salah satunya adalah apa yang kita lakukan ini kan adalah bagaimana cara kita mencerdaskan publik kan Pak dengan dialog-dialog seperti ini. Ya, saya kira bagus sekali ya, supaya kita juga memahami sedikit-sedikit lah mungkin dari obrolan kita kan tidak semuanya disimak, tapi positifnya menurut saya sangat luar biasa. Ya, Pak, kalau dipanjang ini kayaknya nggak ada waktu yang bisa membatasin kita. Tapi kira-kira Pak, nanti kita akan bisa menyambung lagi Pak ya dalam sesi-sesi berikutnya. Siap. Karena kalau terlalu panjang juga penonton bosan Pak ya. Iya. Nah, baik Mas Imam. Pak Asep, sebelum menutup obrolan di mungkin sesi perdana kita ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi-sesi berikutnya, ada tema-tema yang menarik yang bisa kita obrolkan, yang insya Allah nanti itu bisa menjadikan manfaat buat khususnya saya pribadi, dan khususnya yang mau menyimak obrolan kita ini Pak ya, netizen kita. Nah, ada nggak Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat sebelum kita mengakhiri perbincangan sore ini menjelang berbuka Pak? Ini sudah pukul 16.58 ini Pak. Ya, siap. Pesan saya begini Mas Imam, jadi kalau masyarakat menggunakan media sosial, gunakanlah secara bijak ya dalam mencari informasi dan mengedarkan. Juga kalau memang mengkonsumsi media massa, tentu saja karena media massa ini sudah ada aturan dan profesionalismenya sebagai jurnalis, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menambah informasi. Jadi bijaklah semua dalam mengkonsumsi informasi bagi masyarakat. Dan bijak pula dalam memproduksi informasi, ya, termasuk dari YouTube dan media sosial lainnya. Baik, terima kasih Pak Asep sebelumnya. Ini dialog-dialog seperti ini dibutuhkan masyarakat supaya bisa menjadi asupan-asupan informasi baru ya. Selain kita bisa membaca buku atau melihat informasi dari media-media mainstream lainnya ya Pak ya. Ini kan media sosial Pak ya. Ya Pak, next saya sebenarnya mau menanyakan ini Pak di video berikutnya nih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Ini kan sekarang lagi rame tentang kartu prakerja Pak. Kartu prakerja itu bukan kita bahas kartu prakerjanya, ada ranah-ranah yang masuk di Dewan Pers. Di situ ada pelatihan jurnalistik secara online melalui kartu prakerja dan itu. Silakan Mas Imam, kita tunggulah ya. Nanti kita akan coba ngomongin tentang itu. Kita kasih clue dulu Pak supaya ada yang menyaksikan di video kita berikutnya Pak. Kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Perlu nggak kita bahas tentang itu Pak?
kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Asep sebelumnya atas waktu yang sudah disediakan pada sore hari ini. Ya pemirsa atau netizen dimanapun Anda berada, itu tadi dialog saya atau ngobrol-ngobrol santai saya dengan Pak Asep Setiawan. Beliau adalah anggota Dewan Pers sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang kurang dari saya, kesalahan berucap atau kesalahan saya, itu kesalahan pribadi dari saya mungkin karena kekurangan saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang kita perbincangkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan baru bagi Anda. Terima kasih, mudah-mudahan Anda selalu terus menonton channel saya Cak Imam Suwandi. Nanti Anda bisa terus saksikan dialog berikutnya bersama narasumber yang berbeda yang mudah-mudahan juga akan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Asep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.